Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Pak Ari. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di pertemuan KMMI Teknologi Produksi Vaksin Terkini selanjutnya. Tepatnya kita sudah sampai di kuliah ke-14, yang mana seperti yang sudah saya informasikan, kita akan ada 2 pertemuan lagi di hari Minggu untuk presentasi kelompok dan juga di hari Senin untuk penutupan bersama Pak Yusuf. Jadi kurang lebih kuliah ke-14, perancangan vaksin bersama Pak Ari ini merupakan kuliah interaktif dan juga pemberian materi terakhir ya yang efektif, untuk para peserta. Jadi mungkin, Pak Ari nanti akan menjelaskan beberapa materi dan nanti akan ada sesi tanya jawab, peserta bisa, bertanya mungkin mengenai tugas maupun mengenai materi. Baik, kalau begitu langsung saja saya persilahkan untuk Pak Ari untuk memulai kuliahnya, Pak, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya crop dulu, crop gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa kabar nih? Kalau dilihat tugasnya banyak ya. Semoga tetap sehat dengan tugas yang banyak. Oke, sekarang saya coba izin share ya. Bismillah. Sebentar. Oke, udah ini aja. Jadi saya akan coba sharing tentang ini ya, tentang kalau pekan lalu, Jumat lalu, Sabtu lalu ya, kita bicara tentang pemilihan epitop atau prediksi epitop sel B ya sebelumnya kan ya di sini. Nah, sekarang kita akan bicara ya, kita akan sharing di sini tentang pemilihan atau prediksi sebenarnya, prediksi epitop sel T ya. Oke, mungkin ini sudah saya share juga ya sebelumnya. Nah, tentang yang namanya ada adaptive immune system itu ada yang sel B, ada yang sel T. Kalau sel T tugasnya kan untuk patroli di ini ya, mengetahui apakah ada sel yang terinfeksi atau tidak. Ya itu sebenarnya killer T cell ya, atau disebut juga CTL ya, cytotoxic T lymphocyte ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tadi saya sudah bicara tentang tadi ya. Jadi memang sistem kekebalan adaptif itu kan ada sel T ya. Sel T itu ada sel T helper atau CD4 plus T cell ya di sini. Dia tugasnya untuk membantu dalam proses maturasi B cell gitu ya. Kemudian juga ada tugasnya itu dari helper T cell untuk membantu CD8 plus ya, atau yang kita sebut dengan killer T cell ya, killer T cell. Oke. Nah, kita akan coba. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini nih. Ini kan MHC ya. Ini MHC. Sorry. Ya, ini kan dia dendritic cell ataupun ya dendritic cell di sini. Dendritic cell kan itu adalah antigen presenting cell ya, professional antigen presenting cell. Ya. APC yang ini APC memang tugasnya untuk menampilkan ini ya, presenting cell ya, tugasnya presenting antigen. Ya, dan jadi memang banyak mengekspresikan molekul-molekul MHC di permukaan sel dari dendritic cell ini. Oke, ya. Terus ada juga, ya artinya dia akan mempresentasikan antigen kan melalui MHC kelas 1. Berbeda ya. Kalau apa namanya B-cell dia langsung kan ya mengenali antigen dari patogennya ya. Tapi kalau T-cell dia harus lewat presentasi dulu ya, dipresentasikan oleh yang namanya MHC gitu ya. Mungkin sudah belajar ya dengan Pak Toto juga ya. Oke. Jadi ya ini gambaran kartunnya. Jadi tugas, nah ini bicara kita tentang MHC kelas 1 ya. MHC kelas 1 itu
tugasnya adalah untuk menampilkan epitop yang akan diinspeksi oleh CTL ya, CTL atau killer T-cell atau CD4 CD8 plus. Ya, CD8 plus. Gitu. Jadi memang jenisnya ada yang HLA ya. Kalau nama umumnya kan adalah MHC ya. Itu nama umumnya, tapi kalau untuk di manusia disebut HLA ya. Human Leukocyte Antigen. Ya, A. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ya, gitu. Dan macam-macam lagi nanti variannya ya. Kemudian ya, jadi dalam proses presentasinya ya, sebelum presentasi itu ada proses processing dulu, antigen processing. Ini saya refresh saja ya, ada antigen, ada 3 step di sini yang perlu dijalani oleh antigen tersebut ya, yang akan dipresentasikan. Antigen processing ya, kemudian antigen presentation ya, kemudian antigen recognition. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada jadi setiap sel di dalam tubuh kita itu akan melakukan sampling ya. Sampling protein. Proteinnya pasti akan dihancurkan oleh proteosom yang ada di dalam sitosol ya. Yang ada di sini nih. Ya, dihancurkan oleh proteosom ya, oleh proteosom, oke. Proteosom dipotong-potong ya. Ada peptida yang selamat dan peptida yang selamat ini akan dibawa oleh TAP ya. TAP itu ini yang koki di sini ya. Antigen transporter antigen, saya kayaknya lupa. Nah, nanti akan di akhirnya ya, ini tidak usah detailnya. Pada akhirnya nanti ini processing ya, antigen processing yang di sini tuh ya. Kemudian dia akan, nah ini MHC kelas 1 nih. MHC kelas 1 ya. Ini akan pergi ke kemana? Ke membran sel. Setelah dia membawa epitop ya pada di sininya. Di MHC itu memang tugasnya adalah mempresentasikan. Jadi ini adalah proses antigen processing, kemudian sini ya, di sini dia MHC kelas 1 ini akan mempresentasikan epitop yang khusus akan dikenali oleh CD8 plus atau disebut killer T-cell atau disebut CTL ya. Nah, jadi ini prosesnya presentation. Nah, ketika CTL datang ya, maka CTL mengenali ini. Nah, itu prosesnya namanya adalah recognition, antigen recognition. Jadi ada processing, presentation, dan recognition. Nah, begitu juga dengan helper T-cell ya. Nah, kalau helper T-cell nanti akan mengenali epitop yang dipresentasikan oleh MHC kelas 2. Gitu. Prosesnya kalau MHC kelas 1 berarti semua protein yang ada di dalam ya. Jadi adalah khusus untuk menginspeksi apakah terjadi infeksi di dalam sel atau tidak. Nah, kalau MHC kelas 2 itu akan dikenali oleh helper T-cell atau CD4 plus ya, T-cell. Nah, ini tugas untuk sebenarnya untuk melihat yang terjadi di luar seperti apa. Jadi disampling. Patogen kah ya? Kemudian atau debris sel atau debris dari patogen gitu ya, diambil sama dia. Nah, makanya MHC kelas 2 ini tidak dimiliki oleh semua sel ya, hanya dimiliki oleh antigen presenting cell seperti makrofag, B cell, dan ini apa namanya dendritic cell. Jadi prosesnya sama, di processing, dipotong-potong ya, kemudian nanti ini detailnya tidak usah ya, ya processing di sini. Nah, setelah dia membawa gitu ya, istilahnya membawa antigen atau epitop ya, peptida epitop gitu ya. Dia akan pergi ke atas. Nah, kemudian akan settle di sini ya di membran sel, siap-siap untuk mempresentasikan ya, sudah presentasikan nanti siap-siap ketemu dengan namanya helper T cell atau HTL atau CD4 T cell ya. Namanya banyak memang, namanya banyak. Nah, ini yang ini ya, yang umum ya, yang umum. Meskipun ada exception ya kalau untuk yang di imunologi ada satu lagi sih sebenarnya, tapi tidak akan diceritakan di sini. Oke. Jadi di sini adalah proses namanya antigen processing ya. Kemudian presentation. Nah, ketika ketemu antigen recognition gitu ya. Itu.
bedanya dengan B-cell ya. Nah, kemudian jenis tadi kan HLA ya. HLA HLA yang MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 itu beraneka ragam dan tidak secara merata diekspresikan eh, oleh semua manusia di muka bumi ini ya. Jadi seperti Indonesia ini yang terekspresi ada HLA A3101 ya, tidak terlalu banyak. Kemudian yang dominan di sini ada 3303 ya 15% di sini. Kemudian sebenarnya ini 0201 tidak banyak ya berarti ya di sini ya. Padahal itu banyak juga ya, tapi tidak diekspresikan di sini. Ini pun masih sebenarnya halotyping di Indonesia itu masih belum terlalu banyak studinya. Jadi memang ini bisa jadi belum merepresentasikan populasi yang ada di Indonesia seperti ini, ada angka-angka seperti yang di sini. Jadi memang agak kerepotan ya untuk yang basisnya sel T itu, karena kita perlu melihat apakah HLA itu terekspresi di populasi apa tidak. Itu yang jadi concern-nya, jadi masalahnya sebenarnya ya. Karena setiap daerah, setiap populasi itu memiliki karakteristik HLA-nya tersendiri gitu ya. Oke. Itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, mungkin sudah ini ya, sudah saya refresh saja di sini. Nah, kemudian ini. Apa bedanya MHC kelas 1 epitop yang ditampilkan oleh MHC kelas 1 atau HLA-A itu ya, B dan C, dan epitop yang ditampilkan atau dipresentasikan oleh MHC kelas 2. Coba ada yang mau komentar dari sini? Ada yang mau komentar dari gambar ini? Silakan. Halo? Udah kecapean kayaknya kuliah tadi sampai sore ya. Gimana? Ada yang mau komentar? Belum ada yang raise hand? Tidak ada? Ya sudah kalau tidak ada. Sebentar. Silakan mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat. Tidak ada? Ya sudah mungkin kecapean. Jadi susah berpikir. Oke, jadi ini ya. Kita bisa lihat. Jadi yang hijau ini adalah epitop ya. Sementara ini yang merah ini adalah MHC-nya. Jadi karakteristik dari MHC epitop yang ditampilkan oleh MHC kelas 1 ya, dia pendek ya, pendek di sini. Ukurannya 8, 9, 10, 11, 12 juga ada, 13 juga ada. Ini yang terpanjang 13. Jadi MHC kelas 1 ya, bagian ujungnya sini tertutup gitu. Jadi ujungnya ini nanti ya tertutup. Ketika ada kelebihan residu asam amino seperti di sini kan 8 ya. 9. Kita bisa lihat nih. Jadi kelebihannya itu nanti akan dikumpulkan di tengah. Akan dikumpulkan di tengah. Nah, kemudian nanti ada karakteristiknya lagi, ada namanya anchor residu. Anchor residu itu adalah residu-residu yang istilahnya menjangkar atau berikatan dengan MHC ya. Ini contohnya di sini sebenarnya di sini ada posisinya 2, 3, kemudian 7 sama 8. Sebentar. Ada di slide yang selanjutnya. Saya agak lupa. Harus lihat gambar. Bentar. Mana ya? Ketutupan. Dia ada posisinya 2, 3, 6, 7, 9. Nanti lihatlah, kita lihat nanti di pas bagian analisis selanjutnya. Nah, itu yang membedakan ya. Kemudian kalau epitop yang dipresentasikan oleh MHC kelas 2 ya, itu jadi ada namanya binding register. Binding register nih, core epitop di sini. Core epitop ini akan terikat pada binding register di sini. Nah, jumlahnya fix 9. Fix 9. Kelebihannya di mana? Kelebihannya akan akan apa ya namanya? Kelebihannya itu akan menggelambir atau apa ya namanya? Istilahnya di sinilah kelebihannya akan menggantung di sini. Ya, di sini. Baik itu di N terminal maupun di C terminal. Namanya
flanking residue istilahnya, peptide flanking residue. Ya, jadi kelebihannya dia akan di sini, disimpan di sini. Bedanya ya dengan MHC kelas 1. Kelebihan epitopnya, peptidanya, kelebihan residu dari epitop itu akan dikumpulkan di tengah. Kalau MHC kelas 2, kelebihannya di pinggir-pinggirnya. Makanya kalau ini kan tertutup ya, kalau ini terbuka ya, ujungnya. Nah, kemudian, nah ini, dalam memprediksi epitop ya, tadi kan kita bisa lihat ya, bahwa ada namanya antigen processing, antigen presentation di sini, halo binding di sini, kemudian ada apa namanya, antigen present recognition ya. Nah, kabar kurang bagusnya ya, selama ini prediksi epitop sel T itu ya hanya digantungkan itu hanya pada, sebentar mungkin pakai ini enak ya. Sebentar ya, saya konekkan dulu. Biar bisa coret-coret. Hanya digantung di sini saja. Mana nih? Oh, sorry. Saya ganti dulu namanya, jadi coret-coret. Pointer sampai. Jadi dia hanya ini saja sampai sini. Ya, sampai sini. Sana seperti di bumi ini. Sebentar. Saya mute dulu. Oh, sudah di mute. Baik. Ya, jadi dia hanya sampai di sini saja nih. Sampai di sini mana? Nah, di sini ya. Jadi sehingga kalau kita bisa lihat ya, sementara kan di sini oke, ketika kita misalkan memprediksi dari antigen processing saja ya, kita hanya dapat dari 20% ya, tidak antigen yang diproses itu ada 20% ya, 20% ya. Oke. Nah, nanti dari 20% ini ada 0,5% yang mungkin akan terikat pada MHC. Ya. Nah, sebagian besar ya metode prediksi itu bergantung pada sini. Pada apakah peptida tersebut akan berikatan dengan MHC. Makanya ada ALA binding assay ya, pakai SPR, pakai macam-macam lah. Baik itu pakai yang basisnya cuma protein-protein, ada juga yang pakai apa namanya? Basisnya misalkan pakai BBMC gitu ya. Nah, ini tidak dilanjutkan sebenarnya. Makanya ada kemungkinan ya, ada kemungkinan epitop yang kita prediksi ya, peptida epitop yang kita prediksi kandidat lah kita bisa bilang ya, itu 50% kemungkinan tidak akan direkognisi oleh CTL atau ya CTL ataupun HTL tidak akan direkognisi. Itu sih ya. Itu ada 50% fraksinya yang 50% ya, proporsinya yang tidak akan yang mungkin tidak akan dikenali oleh ini. Ya. Jadi semua peptida epitop adalah good binders ya. Tapi tidak semuanya imunogenik. Ya karena kita bisa ingat ya, karena ada yang namanya self epitop kan. Ada yang self, ada yang non self. Ada yang non self. Ya. Jadi kita wajar ya, karena bisa saja kan ada yang self epitop ya dari tubuh kita itu dipresentasikan. Nah, supaya aman ya, makanya tidak semua di ini ya, di apa namanya? Dikenali oleh CTL gitu ataupun HTL gitu. Ya. Jadi memang sampai sejauh tahun 2010 ya sampai 2010 2012 13 ya itu jadi orang-orang tuh banyak menghasilkan model prediksi epitop itu sampai 2010 tuh 2010 2011 2012. Nah, setelah itu agak berkurang tapi yang tetap established itu dari kelompok yang dari Denmark yang ini prediksi kemarin seperti Diskotop ya, kemudian ELIPRO itu dihasilkan oleh kelompok penelitian yang di Denmark di situ. Ya, nah ini jadi perlu di garis bawah ya. Jadi kebanyakan adalah pakai ini. Dan sudah banyak juga ada beberapa author ya peneliti yang mencoba memprediksi dari sini, tapi hasilnya tidak sejauh ini ya tidak
tidak berbeda jauh ketika kita hanya memprediksi dari sini. Oke, jadi itu yang digarisbawahi adalah metode prediksinya menggantungkan pada apakah peptida tersebut akan dipresentasikan oleh MHC atau tidak, gitu ya. Oke, itu ya. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, jadi bagaimana kita bisa memprediksi epitope sel killer T cell, sel CTL. Pertama, seperti yang kemarin, ya. Jadi kita basisnya ini semua kebanyakan pakai web server ya, web server. Jadi pertama kita tentunya harus punya ya, ketika kita mau pakai SARS-CoV-2 ya. Oh iya, karena ini CTL, berarti CTL bisa protein-protein yang ada di dalam sel. Di dalam virus. Jadi tidak harus pakai protein spike. Kalau sel B itu kan harus protein spike. Tapi kalau untuk CTL, untuk helper T cell itu tidak harus. Ya, untuk helper T cell epitope itu tidak harus. Juga CTL tidak harus. Jadi kita bisa pakai protein membran, protein nucleic capsid ya. Kemudian protein yang lainnya ya. Ya, selama dia diekspresikan di dalam ya ketika proses infeksi itu bisa dipakai. Gitu. Nah, contohnya ini ya. Jadi kita bisa ke sini ke web server ini. Gitu. Nanti mungkin sambil ada yang hands-on lagi ya seperti kemarin. Oke, kemudian tahap kedua adalah kita prediksi toksisitasnya seperti yang kemarin. Jadi mirip-mirip ya pakainya. Kemudian kita prediksi lagi apakah dia alergen atau tidak. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Kita prediksi 11 kemiripannya dengan protein manusia. Nah, ini gambar yang saya maksud tadi. Ya. Jadi kita perlu memprediksi ya, apakah kita perlu mengecek dengan BLAST apakah protein apakah peptida yang diprediksi oleh net MHC pen tadi itu sama dengan sekuensinya dengan yang ada di tubuh manusia. Jangan sampai ada yang sama. Ya, terutama ketika misalkan ada nanti pilihannya adalah sekuensi yang sama itu 9 residu, 11 residu. Kemudian nanti dari 9 residu itu ya, asam amino peptida itu kita prediksi lagi. Benar nggak dia diprediksi sebagai epitope CTL ya. Kemudian setelah itu kita harus cek ya. Kita harus cek terutama residu nomor pertama, residu nomor keempat, residu nomor kelima, dan residu nomor ke-8. Kenapa? Ya, terutama yang 45 ini ya. Atau kalau misalkan residu epitopnya ada 11, kita diprediksinya atau 10, berarti ini nambah ya, ada 4, 5, 6. Jadi ini nanti kalau misalkan ini kan peptidanya 9 ya. Kalau 9 berarti ini 9, 7, 6. Kalau 10 berarti 10, 8, 7 di sini anchor-nya. Yang kita perhatikan adalah bukan anchor-nya, tapi bagian yang atasnya yang berinteraksi dengan T-cell reseptor. Itu yang kita harus lihat. Apakah sama atau tidak? Ya, kalau misalkan dia diprediksi oleh ya yang sama itu dengan tubuh kita, protein di dalam tubuh kita terprediksi sebagai epitope. Wah, ini kita perlu waspada gitu. Kemudian kita cek apakah residu nomor pertama itu sama. Oh, kalau tidak sama aman. Kedua, yang keempat gimana nih? Kalau sama itu langsung ya jangan diprioritaskan lah. Itu kita bisa cut off aja, kita buang nanti. Kita bisa buang. Kita bisa buang yang seperti itu. Karena khawatirnya nanti bisa menimbulkan ya potensi autoimun gitu ya. Ketika dipresentasi itu teraktivasi ya, naive T cell-nya itu bisa teraktivasi dan mature untuk mengenali epitope yang mirip dengan tubuh kita. Itu bahaya ya, bisa nanti malah menyerang gitu ya, senjata makan tuan jadinya. Nah, kita perlu waspada dengan yang ini. Nah itu ya untuk blastnya, jadi nanti perlu klarifikasi ke sini. Nah setelah blast ini
baru kita analisis konservasi, analisis konservasi seperti yang lalu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan analis coverage-nya, population coverage analysis ya di sini. Jadi kita bisa lihat berapa coverage-nya ya untuk epitop tersebut ya dengan HLA yang kita sudah pilih ya. Kita bisa lihat nanti ada ya, mungkin kita bisa mulai lah nanti ya. Kita mulai saja sekarang. Siapa yang mau coba ini? Mungkin ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Sequence-nya bisa pakai sequence yang kemarin saya submit. Oh, mungkin nggak ada yang download ya. Mungkin saya tambah kasih lagi ya. Coba saya cari lagi. Sebentar. Ini. Sebentar. Saya sebentar. Bukan. Ini enggak ada. Sebentar ya. Sebentar. Kebanyakan tugas kayaknya jadi capek. Udah kecapean, banyak tugas. Oke. Sebentar, mana ya? Sebentar. Mungkin ada yang mau coba ini untuk hands-on di sini? Siapa? Mau mencoba? Halo? Ada yang mau coba untuk hands-on? Silakan. Dari berapa orang nih? 166. Halo, ada yang mau coba? Masuk dan keluar. Saya boleh, Pak. Siapa? Yang ini? Dendi dari UB? Ya? Iya. Oke, bisa share screen mungkin. Silakan. Tadi websitenya NCBI Blast ya, Pak, yang tadi. Oh, sebentar. Saya ini dulu ya. Saya berikan dulu. Sebentar. Discount. Sebentar. Awalnya itu dari ini dulu. Oh ya, sebentar. Saya berikan sequence-nya dulu ya. Saya berikan sequence-nya dulu. Sebentar, sequence-nya saya berikan dulu. Yang kemarin sebenarnya. Kemarin bisa aja kok, Pak. Oh ya, yang kemarin. Jadi strukturnya bukan dari 3 dimensi ya, tapi dari yang sequence struktur primernya, yang primernya. Yang pastanya bukan, Pak. Iya, plastalnya ambil satu saja. Itu kan ada banyak ya. Dari fastanya. Nah, dari fasta itu ada banyak. Oh Jadi, iya. ambil satu saja, ambil satu. Oke, Pak. Nah, coba bisa share screen. Silakan share screen. Punten Pak Ari masih di mute, Pak. Sorry, di mute ya. Nah, itu ya sekuensinya. Kalau Dendi sudah dapat, jadi sorry bukan ke cluster, tapi ini pakai sekuensi yang ada di sini. Nah, pakai yang ada di apa namanya? Di chatbox ya, chatbox. Baik.
Nah, itu kemudian pergi ke, sebentar, saya berikan alamatnya. Alamatnya itu di sini. Sebentar. Alamatnya di sini. Alamatnya itu. Yang services titik ini ya, Haptek DTU DK ya. Nah, mungkin kita bisa coba dari HLA-nya ya. Kalau misalkan di sini kan 3101 gitu ya. Oke. Mungkin yang sayanya di ini aja ya. Di unpin ya. Ya di bawah, digeser ke bawah, digeser ke bawah. Nah, itu dia. Nah, itu di copy paste gitu. Ya, udah. Nah, kemudian ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, di sini kita mau prediksi epitope yang berapa panjang, berapa asam amino. Mayoritas dia 9 sih memang. Jadi secara distribusinya ya, distribusi ya kalau dibuat grafik distribusi dia 9 di 9. Oke. Kemudian ini pen ya. Pen berarti dia bisa berbagai macam MHC. Nah, kita bisa pilih misalkan epitope-nya adalah HLA 3101. Coba cari 3101. Sesuai tadi ya gambaran. Oh, itu HLA 3101 nggak ada ya? Oh, berarti ya udah 31 aja. 31. Kemudian 33, yang 33 ada nggak? 33. 33. 3303. 3303 ada. 3303. 33 nggak ada ya? 3303 nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada nggak usah. Berarti kita pakai kalau gitu 0201 deh yang banyak deh. 0201. 0201 ke atas lagi coba. Oh, sorry. Bukan begini. Simpannya itu dia. Oh, yang nggak ada ya? Kalau di atas ada nggak 31, kemudian 02. Pilih yang 02. 02. Yang di atas tuh, 02. Highlight 02. Super type-nya. Nah, 02. Yang 0201. Pilih 0201. 0201 yang paling atas tuh. Nah, kemudian nanti kalau kita dipilih di bawahnya deh. Nah, di situ. Tadi belum diselect ya yang itu. Yang 31. Yang 31 sekarang ganti tuh yang highlight 02-nya ganti. Yang highlight nomor yang di atas yang super type yang di atasnya. Nah, itu. Ya itu tuh. Ini kan tulisannya H02 ya. HLA02. Nah, itu ganti lagi dengan yang 33 lah, 33. 33. Ini apa? Ini apa? Tipek. Buat apa? Buat tipek. Buat gimana? Kami bisa enggak? Ya. Sudah ya 33 pilih yang 3303. Nah, itu 3303 tadi. Ya sudahlah, cukup 2 dulu aja ya biar nggak kebanyakan. Udah sudah itu. Ini biarkan bawahnya coba scroll lagi ke bawah. Kita pakai include BA prediction ya, binding affinity di checklist. Kemudian sort by score. Ya kalau misalkan kita mau save sebagai XLS bisa ya, bisa di checklist gitu. Kemudian submit. Jadi selain tadi kan cuma masukkan 2 HLA ya, kita juga bisa masukkan sampai maksimal 20 HLA di situ. Ini prosesnya agak cukup lama biasanya. Oh, langsung cepat ya. Nanti di sini akan terlihat yang ada tulisannya SB. SB itu artinya strong binder. Ya. Strong binder. Strong binder artinya dia akan terprediksi sebagai di bawah SB. Nah, itu SB. SB itu di sebelah kanan ya, tadi SB ya. Sebelah kanan nih ada binding level. Sebelah kanan. Kanan lagi kanan. Up di situ. Binding level yang tulisannya Courier New. Yang Courier New tulisannya.
SB kanan. Mungkin saya ambil alih ini. Request control. Yang mana ya, Pak? Saya minta request control. Tolong di accept. Nah, yang ini. Yang ini nih. Nah, yang ini. Kelihatan ya? Yang ini ada SB ya? Dan sebelah sini nih. Nah, ini SB ya. Kelihatan ya? Terlihat SB? Iya, Pak. Nah, itu SB artinya strong binder. Jadi di epitop ini, peptida ini terprediksi sebagai strong binder untuk HLA 0201. Ya. Jadi ada beberapa di sini. Ada 4 yang diprediksi sebagai strong binder. Kemudian ada lebih banyak lagi yang diprediksi sebagai weak binder. Ya. Kita bisa saja mengambil yang strong binder saja ya bisa. Kalau misalkan mau strong binder saja gitu ya. Weak binder juga kalau misalkan mau dipertimbangkan bisa ya. Ini kita bisa lihat kan affinity-nya ya. Affinity-nya itu afinitasnya semakin, tapi kita bisa lihat afinitas juga kita bisa lihat dari elution rank ya. Elution rank, sorry, score binding-nya. Iya. Jadi kita bisa lihat juga dari elution rank-nya, semakin kecil semakin bagus. Ya, kalau skornya berarti semakin mendekati 0,1 berarti semakin bagus ya di sini. Kalau mau misalkan kita buat cut off-nya oke, jangan lebih yang di bawah 3 jangan diambil bisa aja gitu ya. Jadi terserah situ. Ya, atau mau strong binder yang diambil silahkan gitu ya. Tapi biasanya sih kalau yang di pertimbangan banyak ya yang strong binder saja gitu. Oke, misalkan nih kita sudah dapat ya. Di sini artinya ada epitop yang YLQPRTLFLL itu misalkan kita pertimbangan sebagai kandidat epitop gitu. Bisa saja kita ambil yang strong binder saja gitu ya. Nah, kita bisa ambil atau misalkan yang weak binder juga bisa biar nanti banyak yang selamat gitu. Karena nanti kan akan banyak proses filtering ya. Gitu. Nah, ini bisa di-save ya. Di bawah kalau di bawah kita bisa lihat di bawah lagi di bawah itu biasa harusnya ada yang kita bisa download jadi file XLS. Harusnya ada ya? Kok nggak ada di sini? Geser lagi ke bawah coba. Scroll ke bawah lagi. Nah, itu tadi. Oh nggak ding, sorry. Berarti bawah lagi. Ini sekarang kita ke HLA 3303 ya. 3303. 3303. Bawah lagi. Nah, itu ada yang bisa kita download. Nah, ya itunya. Jadi kita bisa save sebagai file Excel nih. Tabel ini di atas. Ya. Cuma nanti sayangnya yang di file Excel biasanya tidak ada tulisan strong binder dan weak binder. Itu biasanya kalau tidak salah sih tidak ada ya. Kalau tidak salah tidak ada. Gitu. Jadi kita bisa saja save ini ya, di copy, kemudian paste ke Notepad, kemudian simpan sebagai CSV atau TXT juga bisa. Oke. Jadi yang kita perhatikan adalah yang ada tulisannya strong binder SB dan WB gitu. Yang kita perhatikan. Nah, di sini nggak ada ya yang weak binder atau strong binder untuk yang 3303. Ada nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Bisa ke atas lagi mungkin? Ke atas lagi? Ke atas lagi. Geser pelan-pelan. Ke atas lagi. Nah, ada ya ternyata. Nah, kalau mau ini bisa saja nih, yang ada tulisannya weak binder dan sampai strong binder itu di-copy ke Notepad. Nah, jadi dari ini ya dari headernya diambil. Nah, itu sampai weak binder yang terakhir. Nah, itu di-copy ya, simpan di Notepad. Simpan di Notepad. Supaya kita bisa data ini ya, yang SB-nya. Sudah di-save ke Notepad. Seperti itu juga yang dilakukan untuk yang 0201. Juga yang untuk 0201. Di copy kemudian paste ke Notepad juga. Jadi kita punya tulisan yang SB ini. SB dan WB. Nah, kemudian ada yang di waiting room.
Kemudian sudah di copy, Dendi? Di paste maksudnya, di paste ke sana? Sebentar, Pak. Oke, siap. Ini di Note atau di Word aja, Pak? Di Word boleh, di Note boleh. Oke. Iya. Sama yang HLA 02 juga tadi ya, Pak? Betul. Mungkin bisa share screen lagi biar terlihat. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Gimana? Tadi udah buka web yang NetMH itu tadi, tapi nggak sampai bagian bawahnya. Nggak ada bagian bawahnya. Coba bisa di share screen nggak? Bisa di share Boleh. screen? Ah, ya. Belum bisa, Pak, sama hostnya. Oh, hostnya belum bisa. Kalau sekarang bisa? Udah. Oke. Ini, Pak. Ya, mungkin saya. Oke. Iya, bagaimana? Ke bawahnya nggak bisa? Diklik dulu coba, diklik bukan yang diklik. Bukan yang di situ. Diklik di tengahnya. Di situ ya, klik aja yang di putih, di area putih. Yang ini. Putih. Kemudian scroll. Oh, nggak bisa ya? Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Coba kalau saya request control. Nah, itu bisa tuh. Oh ya, kasih, Pak. Oke. Tadi pencet klik apa aja ya, Pak? Jadi klik di tengah yang area sini, area tengah sini, yang putih. Hah? Nah, kemudian scroll ini apa? Scroll di mouse, di mouse-nya di scroll di mouse-nya. Nah, itu jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di pinggirnya itu dia ada scroll lagi di pinggirnya nih. Nah, ada scroll lagi nih ini. Gitu. Atau mau melanjutkan ini? Siapa ini? Boleh Firda ya, Firda dari Bengkulu ya. Silakan. Iya. Nah, coba mau coba. Tadi kan HLA 0201 ya. Sekarang mungkin bisa pakai HLA yang lain ya. Seperti contohnya kalau di sini adalah, bentar, saya lihat dulu ya. Yang cukup besar 15, coba HLA 15. Geser ke kiri dulu, geser ke kiri. Geser ke kiri. Nah. Ini agak ke kiri nih. Nah, di situ ke atas dulu. Oke, boleh nggak apa-apa, itu tambah lagi aja ya. Di scroll ke atas. Scroll. Bukan pakai yang scroll itu. Klik pakai apa nih? Pakai mouse nggak sekarang? Enggak. Oh, nggak pakai mouse ya. Ya udah geser ke kanan berarti kalau gitu. Ah, itu udah keluar. Itu HLA A33-nya diganti dengan HLA 15. HLB 15. Sorry. HLB 15. Ada HLB 15? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Ya sudahlah kalau nggak ada. Ada. Nggak ada ya? Adanya C ya? Iya. C. Coba geser dikit. HLB. B pelan-pelan coba. Terus lagi. Nah, ada. HLB 1501. 02, maaf. 02. Dia lumayan 11%. 11,6%. Ya itu. Oke, udah. Sudah. Kemudian sudah dimasukkan ya sekuensinya ya.
Udah. Oke, kemudian scroll ke bawah dikit lagi. Kemudian di checklist include BA prediction-nya. Yang itu, yang di bawah, paling bawah. Oke nih, ketutupan ya. BA prediction, kemudian score by prediction score, kemudian XLS filenya boleh di checklist, kemudian submit. Itu ya. Nah, ya jadi kalau ini bisa di copy, itu kan banyak yang strong binder ya. Strong binder tetap 4 ya. Itu bisa di copy dulu misalkan ya. Atau kalau mau di save as bisa nggak ya? Bisa juga sih save as kalau mau. Atau ya itu di copy. Yang sampai itu aja, yang sampai week binder terakhir. Nah, week binder terakhir di copy. Ya contoh aja ya, week binder terakhir aja di sini. Sampai situ. Nah, kemudian pakai apa nih? Notepad. Notepad boleh, pakai Notepad. Pakai Excel juga boleh. Nanti kita bisa apa namanya? Kita bisa ini ya. Jadi kalau text to column ya, kita bisa rubah text to column. Mungkin pakai ini aja ya, pakai Excel ya. Tolong ke Excel aja. Nah, bisa di Excel nanti lebih mudah ininya. Ke Excel. Udah di bisa tolong share screen yang Excel-nya? Oh, ini 9 juga boleh, 9. Karena paling banyaknya itu 9 timeline tuh. 9. 9 ya. Bisa di share screen yang itunya, yang file apa namanya? Excel-nya. Udah. Oke. Nah, itu ya sekarang yang baris kedua itu dihapus aja. Baris kedua dihapus karena cuman baris kedua. Itu dihapus. Oke. Delete aja kolomnya. Barisnya delete aja. Delete. Delete. Udah. Klik kanan. Nah, itu maksudnya. Delete cell. Oke. Nah, sekarang di apa namanya? Di posisi yang A, kolom A itu di-select semuanya sampai bawah. Select sampai bawah. Di-select sampai bawah. Oke. Kemudian data, di atas ada data kan ya? Di atas ada data. Di atas ada data. Kemudian ada tulisan text to columns. Text to column yang tengah menuju dekat filter. Ada corong ke kanan, ke tengah. Geser lagi. Nah, text to column. Iya. Ya, itu diklik, kemudian delimited. Kemudian next. Kita pakai space-nya centang. Oke, finish. Next boleh, finish boleh. Akhirnya kan kita akan dapat ini ya, berupa kolom ya, jadi rapi ya. Nah, yang kita ambil untuk tahap selanjutnya adalah peptidanya. Ya, peptidanya di sini. Oke, sekarang tahap selanjutnya adalah kita akan memprediksi apakah dia ini bertoksik apa tidak, gitu ya. Saya sebentar copy dulu. Kita copy, kemudian paste, gitu. Ya, itu. Silahkan klik yang website ini, yang ada di Alfiki ya, salah. Everyone harusnya. Oke. Silakan. Itu. Silakan. Pak, ini peptide-nya semuanya atau salah satu aja, Pak? Yang dari itu aja, dari weak binder sampai strong binder. Nah.
dan weak binder sampai strong binder. Karena kita kan yang tidak ada tulisan strong bindernya terutama ya, ataupun yang weak binder itu yang kita tidak akan kita anggap. Jadi kita akan dia akan kita buang gitu. Ya, mungkin saya save dulu, saya simpan ininya materinya di MOC ya, biar bisa diakses. Oke. Sorry. Nah, ini nggak bisa ini ya. Jadi pakai yang default saja. Cuman type amino acid sequence in single letter code. Oke, berarti di copy saja. Cuman kalau di sini kayaknya nggak bisa banyak ya. Harus satu-satu ya. Sayang sekali. Bisa beberapa residu asam amino nggak ya? Nggak bisa ya. Ya sudah, di satu aja, satu asam amino dulu dicoba. Sorry, satu peptida saja yang dicoba, yang strong binder terutama. Yang strong binder. Strong binder. Ini nggak ada yang versi offline aja. Nggak ada yang versi offline enak, tinggal di itu. Ya apa namanya, otomatis, secara otomatis. Di copy saja satu peptida ke sini sekuensinya. Siapa? Firda. Halo, Firda? Oke, Firda. Oh, itu ya. Yang bagian mana ya, Pak? Yang D, kolom D. Kolom D yang paling Ini. atas boleh. Nah, itu. Itu di copy saja satu. Nah, di paste di situ, kemudian biarkan pakai algoritma yang atau settingan yang ini sudah default ya. Kemudian run analysis. Run analysis. Ini masih muter-muter. Nah, dari situ maka akan diperoleh ya. Ini kemungkinan toksik apa tidak? Oh, di reload saja mungkin ya. Web servernya kurang bagus ya. Sering mati. Punya saya juga kayak gitu tiba-tiba, Pak. Berarti memang nggak stabil ya web servernya. Pada intinya nanti dia akan memberitahu bahwa ada yang masalah apa tidak di situ. Mungkin yang karena yang satu lagi adalah Alerpret juga mirip, kalau nggak salah satu grup. Berarti kemungkinan web servernya juga tidak akan bekerja dengan baik pada hari ini. Oh enggak, sorry, Alertop beda lagi, Alertop. Masih error ya? Kalau error ya sudah dibiarkan saja gitu. Sekarang mungkin kita bisa prediksi itu kan toksinnya ya, toksisitasnya. Kita bisa prediksi dari ini apa namanya? Apakah dia berpotensi sebagai alergen apa tidak? Silakan pindah ke ini di chat ini. Nah, tinggal copy aja tadi, copy paste ke sini. Dan tadi. Nah. Oke. Oke, alergen kemungkinan alergen sih katanya di sini. Jadi bisa dicari coba peptida yang lain. Peptida yang lain dicari. Karena di sini kemungkinan probable alergen ya. Kemudian yang lain dimasukkan hasilnya bagaimana? Non alergen. Oke, ini aja yang dilanjutkan ya. Ini yang dilanjutkan ya. Jadi itu
kemudian kita akan ke blast. Ini yang blast itu yang cukup merepotkan. Blastnya yang blast protein ya. Blast protein. Saya sebentar kirim dulu ininya. Oke, itu blast yang sekali langsung ke web server ini. Nah, itu copy paste ke sini. Nah, kemudian di bawahnya itu tetap ya NR, cuman diganti organismnya ganti human. Ya itu, betul. Sudah. Kemudian ke bawah. Ya udah, kita pakai checklist aja, show result in new Windows. Di checklist aja. Nah, kemudian di blast. Oke. Ini cukup lama biasanya. Nah, ini adalah pekerjaan yang lumayan nih sebenarnya, menganalisis ini. Karena harus dilihat satu-satu. Kita fokusnya yang panjangnya 8 sampai 9, 10, 11. Oke, ini geser ke bawah. Bisa geser ke bawah. Nah, itu ya kita bisa lihat. Banyak sekali kan. Ya. Sebanyak sekali ya. Ini skornya identity length akurasi. Oke, nggak kelihatan di sini ya. Nah, bisa kita lihat agak ke atas sedikit. Maaf, ke atas sedikit. Di situ ada alignments. Diklik yang alignment, tulisan alignments. Sekarang kan di description ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini panjang asam aminonya 6. Oke, itu abaikan saja yang 6. Geser lagi ke bawah, scroll lagi ke bawah. Itu 6, masih 6, geser bawah lagi nggak apa-apa. Aman, bawah lagi. Jadi kita perlu hati-hati yang 8 karena kan ada epitop juga yang 8 ya. Bawah lagi. Nggak ada ya. Oke, ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi. Masih ada, ke bawah lagi. Masih 6. Ke bawah lagi. Nanti kalau ketemu 8 atau 9 baru kita berhenti. 8. Ada nggak 8? 8. Nggak ada. Nah, ini 7 masih diabaikan. Nah, ini kita abaikan karena gapnya terlalu panjang. Ya, itu ada gap di tengah terlalu panjang, kita abaikan. Ini juga terlalu panjang. Ini aman. Nah, ini dia yang perlu kita lihat ya. Ini sebenarnya kalau mau di ini yang query-nya itu adalah sequence yang kita tadi masukkan ke sini ya. Yang kita perlu ambil adalah yang subjeknya. Ya, yang LESK itu ya. Jadi sebenarnya yang LESKTKL ini ya, yang subjek 5943, kemudian LESKTKL itu ya. Itu di-copy lagi seharusnya. Kemudian copy ke mana? Ke enet MAC pen lagi. Kemudian kita prediksi apakah dia terprediksi sebagai epitop atau tidak. Oke, kita asumsi saja supaya tidak muter-muter ya. Kita asumsi saja. Itu kemungkinan misalkan diprediksi sebagai apa? Diprediksi sebagai epitop ya. Nah, kita lihat. Residu nomor pertama itu sama tidak? Sama ya. Yang paling kiri itu residu paling pertama. Residu yang keempatnya mirip tidak? Mirip ya. Kelima mirip tidak? Sorry, bukan yang ini ya. Sorry. Saya salah lihat ini harusnya kita betul ini betul. Sorry. Berarti residu pertama sama tidak? Sama ya. Dia residunya leucine ya, L. Di sini residunya leucine. Mungkin saya bisa request remote control ya supaya bisa menunjukkan. Nah, di sini
Yang ini nih. Yang L nih. Sorry. Yang L ini kan, yang L ini, ya, itu residu nomor pertama. Dia akan berinteraksi dengan CTL, ya, TCR, T-cell receptor. Oke, sama ya, leucine sama ini. Oh, berarti kita harus waspada nih. Kemudian residu nomor keempat, sama lagi. Ini udah. Kemudian yang terakhir, residu terakhir sama juga. Sorry, bukan residu terakhir, tapi residu yang ini nih. Cuman amannya ada di sini nih. Di residu nomor sini. Yang sebelum terakhir, kedua dari terakhir ini cukup berbeda di sini. Nah, ketika ini mungkin kita bisa, ini kan serin. Serin itu adalah asam amino yang OH ya, itunya gugus rantai sampingnya. Sementara kalau lisin ini K ya, K itu lisin. Nah, dia punya rantai samping bermuatan positif. Kemungkinan akan ada terjadi gangguan di situ. Nah, jadi kemungkinan besar ini kita bisa kita loloskan dulu lah. Kita loloskan ini. Karena di nomor 9-nya ada yang berbeda gitu ya. Ada yang berbeda. Berbedanya cukup jauh. Kalau dekat, nah itu baru kita buang. Kalau misalkan berbedanya cukup jauh seperti ini, kita bisa pertimbangkan untuk kemungkinan aman ini. Karena berbeda akan berbeda gitu. Ya, jadi memang ini perlu ini ya, kita perlu tahu karakteristik dari asam amino gitu. Untuk yang BLAST ini. Itu memang cukup menantang ya. Kita ceritanya ini lolos lah ya, lolos peptida ini. Peptida ini lolos, kemudian ya tahap selanjutnya adalah kita akan analisis konservasi. Analisis konservasi seperti yang kemarin ya, yang ditunjukkan oleh Wildan ya. Gitu. Jadi saya tidak usah tunjukkan lagi. Nah, sekarang kita akan ke population coverage. Population coverage ya. Nah, sekarang ke population coverage itu adalah sebentar, ini kemana ini? Oh, saya give up dulu. Give up remote control. Oke. Sudah ada di chat box ya? Ada di chat box. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini population coverage. Nah, oke. Population coverage. Nah, jadi kita pakai kelas 1 ya, kelas 1, separate kelas 1. Kelas 1. Karena epitopnya cuma satu ya, tulis yang number of epitopes di atas, di bawahnya population coverage itu satu aja. Karena cuma satu epitopnya. Ya, set, coba set, diklik set. Nah, cuma satu di sini bawah. Agak geser lagi ke bawah, geser lagi ke bawah. Nah, itu satu ya. Epitopnya silakan simpan di situ. Yang tadi. Yang di situ ya, yang query ya, query. Yang query. Sorry, jangan yang ini. Jangan yang ini. Tapi yang dari DTU, Bioinformatics tadi. Ada nggak? Atau dari file Excel lah, file Excel aja, file Excel. Dari file Excel. Dari hasil prediksi tadi, nah itu. Copy, kemudian nah itu di copy paste ke situ. Kemudian tadi kan di bagian ini udah ketutup ya? Yang ini. Siapa sih namanya? Kode Firda itu udah ketutup ya? Yang prediksi epitop tadi yang awal. Bentar. Ketutup kayaknya ya, sudah tertutup ya. Ya sudahlah kalau tertutup ya. Saya kopikan dulu saja kalau gitu. Tadi kan 0201 ya. Saya sini example. Yang ini bukan, Pak. Iya betul. Yang diambil itu HLA yang itu tulisan HLA bintang 201 itu.
yang di copy itu karena kodenya sama ya gitu. Jadi yang HLA-nya saja. Tulisannya satu aja. Nah, itu copy ya, kasih ke yang tadi. Nah, situ kemudian di koma. Kemudian satu lagi yang HLAA, ya udah ketik aja HLAA ya. HLAA, sebentar saya lihat dulu HLA-nya. Hafal juga saya namanya. HLA-nya tadi itu 15 HLA-B strip, HLA strip, HLA strip B bintang, kemudian 15 titik 2 02. Anggap saja 2 ini saja ya. Ya sudah. Nanti kan sebenarnya kita bisa pakai HLA yang lain ya. Kemudian bagian ini ada Japan itu, scroll ke bawah yang ada World is Asia. Kemudian ada Japan. Kita cari yang Indonesia saja. Nah, itu pelan-pelan ada Indonesia. Yaitu Indonesia diklik. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Yang Indonesian Australian bisa diklik nggak? Oke, itu ya emang satu ya. Ya sudah, cuma satu ya. Kemudian submit. Mudah-mudahan berhasil. Kita lihat population coverage-nya berapa. Kita bisa lihat population coverage dari sini. Nah, jadi coverage-nya cuma 32% ya, 26. 32,26% coverage-nya. Ya, coverage di artinya hanya sekitar itu saja, sekitar 32% populasi yang akan terlindungi lah, kita bisa bilang gitu ya. Dari epitope yang ini. Kecuali kalau misalkan kita memang memasukkan HLA yang lain gitu ya. Memasukkan HLA yang lain. Tadi kan cuma HLA-nya beberapa ya, jadi tidak termasuk ke sini gitu. Nah, cuma 32% coverage-nya berarti. Iya, gitu. Ya, jadi kita bisa lihat juga ya, apakah populasinya terlindungi apa enggak. Oke. Ya, agak kepusing mungkin ya karena banyak tools yang dipakai ya. Tapi nanti saya kirimkan ininya, saya upload apa namanya slide presentasinya ya. Saya upload dulu ke Google Drive, baru kayak saya berikan linknya karena maksimal 1 mega itu, jadi tidak bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin pusing gitu ya, bolak-balik. Meskipun pakai web server, tapi karena bolak-balik begitu jadi membingungkan juga. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mau lanjut ya. Ini mungkin saya cuma tampilkan saja, mirip seperti yang tadi. Saya stop participant sharing ya. Oke, kemudian oh iya. Sebentar saya share dulu ya. Share screen yang ini sekarang. Berarti tadi kan CTL ya. Sekarang kita ke HTL. Helper T-cell ya. Epitope helper T-cell. Nah, sama. Jadi kita pakainya kodenya web servernya adalah NetNHC 2pen ya. Nah, ini sama grup yang sama dari Morten Nielsen. Nanti kita tinggal pilih ini HLA-nya. Kemudian setelah itu sama ya. Kita ingin prediksi toksisitasnya, kita prediksi alergenisitasnya, kemudian kita, nah ini
Iya. Oh iya nanti ya. Sudah bisa naik sini duduknya. Oh iya nanti ya. Sudah bisa Maya aja. Nanti ya. Sudah Kita prediksi interferon gamanya ya. Kita prediksi interferon gamanya dengan ini. Ya, berarti kalau interferon gamma nanti dia adalah iya nggak bisa. Iya nanti ya. Nah ini kalau interferon gamma ini adalah untuk nanti ini ya tipe helper T cell yang teraktivasi ya. TH1. Jadi ya makanya kita bisa prediksi. Kemudian kalau untuk sini satu lagi interleukin 4 dia TH2. Mungkin perlu ditulis di sini. Jadi kalau interferon gamma dia interferon gamma itu ya pointernya pen. Kemudian ini berarti kalau interferon gamma itu TH1 ya. TH1 dia. TH1 ya. Kalau interleukin 4 berarti TH2. TH2. Gitu ya. Nah, ini kita bisa prediksi juga dari sini, dari epitop yang kita prediksi sebelumnya dengan net MHC 2 pen. Nah, baru setelah itu kita blast. Lagi-lagi seperti tadi kita lihat ya, dari blast itu kita harus waspada dengan jadi nanti ada core epitopnya, core peptidanya. Itu yang kita lihat. Kemudian nanti kita lihat lagi, perhatikan ya, apakah yang sama tadi panjangnya, setidaknya panjangnya adalah 9. Ya, ini harus 9 kalau ini. Kalau MHC kelas 2 harus 9. Apakah di residu nomor kedua, ketiga, kelima, dan ke-8 itu ada yang mirip atau tidak? Ya, kalau ada yang tidak mirip, satu aja ya, itu bisa saja nanti dianulir gitu ya. Artinya kita bisa loloskan gitu. Kita bisa loloskan. Dengan syarat sifat asam amino tersebut cukup berbeda. Tapi kalau cuma dari alanin menjadi lisin misalkan atau valin ya, itu mirip. Ya. Nanti ya. Oh, nanti ya. Jadi kita bisa ini. Jadi kita perlu perhatikan residu nomor 2, nomor 3, nomor 5 dan nomor 8. Ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 5 dan nomor 8 gitu ya. Jadi kita perlu waspada dengan yang ini. Setelah itu sama, kita bisa analisis konservasi ya. Nah, apakah epitop tersebut conserve? Kalau conserve berarti kan sangat baik ya. Berarti tidak akan terpengaruh mutasi gitu ya. Ya sedikit lah kemungkinan kecil untuk terpengaruh mutasi. Nah, baru setelah itu kita juga bisa lihat analisis population coverage-nya. Gitu. Ya, secara workflow-nya seperti ini workflow-nya ya. Workflow-nya seperti ini. Ini semua semua alamatnya saya sertakan di slide-nya, nanti saya upload ya. Saya masih belum upload di sini. Ya, begitu. Ya, have a nice epitop prediction. Semoga ya. Oke, begitu. Mungkin sudah pada ini capek kayaknya kebanyakan tugas ini. Baik tugas dari kampusnya sendiri maupun tugas dari KMMI ya. Beruntun itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin ya. Jadinya pusing begitu ya. Apalagi nanti presentasi di hari ya di akhir pekan ini ya. Gitu. Ya silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Halo? Kalau misalkan tidak ada yang didiskusikan, mungkin Kang Rashid mau sudah saja sampai sini? Sudah kecapean sepertinya. Halo? Oh, permisi, Pak. Oh, ada ini UK. Ya, gimana, Gildan? Permisi, Pak. Saya masih mau bertanya tentang aplikasi Discovery Studio kemarin. Oke. Untuk
fitur yang paling bawah sendiri kan ada urutan dari punya Bapak itu ada urutan kayak rantai protein itu Pak. Itu cara munculinnya gimana ya Pak? Oh. Saya kemarin cari fitur itu nggak bisa ketemu Pak. Bisa tolong di share screen ya? Bisa tolong di share screen. Nah, di share screen. Mungkin saya kalau ini bisa. Oke, segera Pak. Oke. Oke. Ini bisa digeser ya. Oke. Yang ini ya. Mau yang mana? Yang mana? Mau memperlihatkan apa? Jadi kan kemarin punya Bapak itu ada tambahan di bawah sini loh Pak. Kayak Oh, apa? sequence. Daftar. Sequence Oh. itu gimana cara munculnya Pak? Control key, control key. Control key. Nah, ya itu. Wah, ya udah ya. Sabut Pak. Atau kalau mau di sequence ada di atas di menu ini sequence yang tengah. Oh, iya. Nah, di situ ada lagi show sequence ya, control key. Cuma kan sudah ini ya. Gitu. Oh, iya. Sabut Pak. Jadi nanti kalau misalkan dari aplikasi Swiss itu ya maaf, jadi website Swiss model itu jadi cuman kita input melalui Notepad lalu di copy taruh sini aja gitu nggak Pak? Iya, bisa. Oh, iya. Sama mau konfirmasi lagi Pak, yang untuk yang berbanding untuk yang meratakan rantai atas sama rantai bawah itu patokannya bagaimana gitu? Saya masih kurang tahu kalau misalnya. Bagaimana? Misalkan rantai peptida yang sebelah atas itu harus diluruskan sama yang bawah. Nah itu yang seperti apa yang seperti itu dan apa rantai yang dipisahkan jauh gitu Pak. Itu juga saya masih kurang paham. Oh, itu berarti kita harus lihat struktur 3 dimensinya ya. Jadi kan tujuan yang kemarin adalah untuk superimpose ya. Superimpose itu semacam kita punya benda apa ya? Ya ada benda gitu ya. Ada bagian yang sama ya. Ada bagian yang sama. Nah, kita ingin di superimpose pada bagian yang sama tersebut. Ya. Berarti kita harus tahu dulu bagian yang sama tersebut sekuensinya yang mana. Ya, seperti kemarin kan ada RBD dan antibody ya. Yang samanya kan adalah RBD-nya ya. Berarti kita buat supaya bagian RBD itu hanya bagian RBD saja yang saling align. Terbayang ya? Hanya bagian RBD saja yang lain karena memang yang akan di alignment-nya, yang akan di structure alignment ya istilahnya atau superimpose adalah bagian tersebut. Ya. Makanya kita align bagian yang RBD saja. Bagian yang bukan RBD kita jangan sampai align dengan asam amino tetangganya. Jangan sampai dia align ya. Jadi biarkan dia sendiri begitu, sendirian. Jangan sampai dia berpapasan dengan sekuensi asam amino yang lain gitu. Jadi makanya kemarin ditambah spasi banyak gitu ya. Itu itunya apa namanya? Alasannya. Jadi kita tentukan dulu ini bagian yang mau di-align yang mana. Itu yang di sequence alignment. Kalau pada kasus yang kemarin kan adalah RBD gitu ya. Nah, begitu. Mungkin ini kalau ya yang menarik itu sebenarnya molecular dynamics ya. Katanya analisisnya karena kalau ini kan sebenarnya masih statis gitu ya. Docking pun masih sebenarnya docking ya, juga ini sih sebenarnya kita bisa buat animasinya. Cuman untuk dari untuk apa ya? Kalau misalkan dari drug design itu docking itu hanya rough estimation saja, ya rough estimation. Untuk yang refinement-nya nanti kita pakai molecular dynamics tetap gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sama mau tanya Pak, mungkin apakah ada saran website yang mungkin bisa menerapkan seperti misalkan kita sudah merancang vaksin, terus ternyata ada suatu website itu bisa dieksperimenkan kepada
jenis suatu makhluk hidup itu? Apa ada website kayak gitu? Oh, kalau itu saya belum hafal. Aduh, ini mohon maaf ya, banyak noise-nya. Ya, oke. Jadi saya belum tahu untuk yang itu apakah yang, tapi sebenarnya kalau itu ke arah perancangan gen ya, ke arah perancangan gen, optimasi kodon itu, ke arah optimasi kodon sebenarnya kita bisa misalkan mau diekspresikan gitu ya ke E. coli misalkan ya, atau Pichia pastoris gitu ya. Sebenarnya itu nanti ya tinggal dioptimasi kodon saja gitu. Tapi ya maksudnya saja itu tidak semudah itu juga ya. Banyak pertimbangan ya optimasi kodon ya. Sebenarnya kan itu ketika kita ingin memesan gen sintetik seperti apa sih ya, vendornya itu kan menyediakan fasilitas untuk optimasi kodon ya. Nah, itu dari situ sih ya. Perlu optimasi kodon palingnya. Dikembalikan lagi mana yang apa ya namanya, jangan sampai kita pakai rare kodon gitu ya, pakai yang banyak kodonnya di spesies tersebut begitu. Mungkin maksudnya ke situ ya? Oh, Pak, mungkin sih. Siap. Dari saya mungkin cukup terjawab. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Barangkali ada lagi? Kalau tidak ada, mau sudahan saja. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Tadi untuk yang tahapan prediksi toksisitas, tadi kan hasilnya tidak keluar ya, Pak ya? Oh iya. Nah, kalau misalkan nanti dicoba dari peptida lain, terus hasilnya nggak keluar juga, itu bisa langsung ke prediksi alergen saja atau bagaimana ya, Pak? Bisa saja sih sebenarnya, karena saya juga sering lewat. Tapi sebenarnya kalau untuk toksisitas, tapi juga ada sebenarnya, karena kita perlu khawatir juga ya toksisitas ini, khawatirnya memang dia bersifat toksik gitu ya. Sebaiknya sih dilakukan. Cuman sayangnya tadi servernya lagi down ya. Iya, saya tadi coba yang HLA 3 itu nggak keluar juga, Pak. Mungkin nanti kita perlu cari tahu lagi ya web server yang lain, atau kalau misalkan begitu, kalau tidak dia hilang sama sekali, berarti kita perlu, bisa saja sebenarnya kita buat model prediksi seperti ini. Yang penting kita di sini kan menyediakan datasetnya ya. Kalau di situ ada tulisan dataset ya. Ada tulisan dataset. Yang alert tuh, Pak? Nah, yang toxin threat. Oh, sebentar, Pak. Sebenarnya kita bisa ini sih kerjasama dengan, atau misalkan ya kita bisa buat sendiri dengan machine learning ya, atau dengan deep learning gitu ya. Jadi pakai artificial intelligence buatnya. Nah, sebenarnya itu ya pakai machine learning sih ya bisa. Oh iya. Nah, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan tidak apa namanya, tidak benar-benar hilang itu websitenya ya, kita juga bisa bangun sendiri itu model prediksinya. Cuman itu nanti jadi kajian tersendiri ya, bisa jadi skripsi sendiri. Oh iya. Gimana? Oh ini Pak, saya barusan nge-reload udah bisa Pak, udah keluar hasilnya. Oh udah bisa ya? Sebaiknya sih dilakukan kapan itu sebaiknya? Berarti kalau misalkan hasilnya nggak keluar itu bukan kesalahan peptidanya kan ya Pak ya? Bukan. Web server. Website-nya. Iya. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Sebentar, mungkin saya dari tadi bicara mau upload nggak jadi upload terus. Prediksi KMM ya. Oh belum jadi nih, belum ke upload. Oh gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, mau didiskusikan lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau saya berikan ini aja lah, PPT-nya aja. Tapi nggak ini komputer saya. Halo, gimana? Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian begitu. Silakan Kang Rashid ini diambil alih.
Oke, apa ini? Oh, terima kasih. Ya, sama-sama. Pakai pantun nih. Mantap. Ke Medan ya. Oke. Mungkin kecapean ya, capek ini selama sepekan ini dikasih tugas terus ya. Ya, ini mohon maaf nih karena dirapel ya. Mungkin KMMI yang lain tidak dirapel seperti ini KMMI-nya dirapel gitu, jadi capek ya. Tugasnya dirapel juga. Makanya saya tadinya mau ngasih tugas cuman nggak jadi, kasihan udah kebanyakan tugas nanti muntah nanti. Muntah nanti pusing. Oke. Silakan Kang Rashid ambil alih. Baik, Pak Ari, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin sekarang kita sudah di penghujung pertemuan ya kuliah ke-14 ini dan ditutup oleh Pak Ari dengan kuliahnya tadi, dengan diskusi juga dengan teman-teman semua. Saya mungkin mewakili yang lain juga berterima kasih sekali kepada Pak Ari sudah berkenan untuk hadir, karena kebetulan menjadwalkan Pak Ari itu dadakan di tengah kesibukannya. Pak Ari bisa meluangkan waktunya. Saya terima kasih sekali, Pak. Lalu untuk teman-teman semua juga terima kasih untuk antusiasmenya, untuk semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik, mengikuti setiap pertemuan Zoom-nya. Nanti mungkin saya informasikan bahwa pada hari Minggu akan ada presentasi kelompok yang nanti akan dihadiri ada Pak Yusuf juga, dan hari Senin terakhir kita akan ada penutupan. Mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Pak Ari, terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.